Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Desmiati Syafitri. Di video ini aku akan membahas tentang seputar mahasiswa akhir. Di judul kali ini aku akan membahas tentang quarter life crisis. Apa sih itu quarter life crisis? Quarter life crisis adalah fase krisis emosional seorang yang biasanya terjadi pada saat umur 20-30 tahun. Contohnya seperti mahasiswa akhir yang berada di ambang akhir semester, yang bingung akan menentukan mana yang akan menentukan masa depan mereka. Apakah mereka menentukan karir mereka ke depannya, serta menunjukkan identitas diri mereka itu seperti apa. Oke, di gambar ini kita akan melihat gejala quarter life crisis. Yang pertama itu ada ketidakpastian identitas, merasa bingung atau tidak yakin tentang siapa dan diri mereka dan apa yang mereka inginkan dari kehidupan mereka. Yaitu tadi seperti mahasiswa akhir ini sedang berada di ambang-ambang yang membuat diri mereka merasa cemas, merasa khawatir akan masa depan mereka. Yang kedua itu ketidakpuasan karir. Pertanyaan-pertanyaan mengenai pilihan karir, ambisi, dan keberlanjutan pekerjaan saat ini. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu ditanyai oleh teman sekitar atau keluarga. Gimana sih nanti ke depannya kamu karirnya gimana, udah sampai mana? Mungkin sesuatu hal seperti itu yang membuat mahasiswa akhir ini menjadi tertekan dan terjadinya di quarter life crisis. Oke. Selanjutnya ada stres finansial. Stres finansial ini mempertimbangkan masalah finansial terutama bagi mereka yang baru memasuki dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya perubahan hubungan sosial, merasa sulit untuk menjaga atau memahami hubungan sosial terutama dengan teman-teman dari masa sekolah hingga kuliah. Nah, selanjutnya ada rasa kesepian, merasa kesepian atau terisolasi karena perubahan lingkungan sosial, terutama jika mereka pindah ke tempat baru atau kehilangan kontak dengan teman-teman lama. Serta ada kecemasan di masa depan. Nah, ini dia tadi dari 4 gejala quarter life crisis yang aku bacain tadi, termasuk juga pada kecemasan masa depan ini. Kecemasan masa depan ini mengenai kekhawatiran tentang seperti pernikahan, keluarga, atau pencapaian hidup bagi seorang yang mengalami quarter life crisis. Dan selanjutnya ada krisis spiritual, pencarian makna hidup, dan pertanyaan eksternal tentang tujuan hidup dan berkelanjutan. Nah, itu dia tadi gejala-gejala yang dialami oleh quarter life crisis. Selanjutnya aku akan menampilkan data dari seorang penelitian. Menurut penelitian yang dilakukan Ari Asari, faktor keluarga khususnya peran dari orang tua memiliki dampak besar pada pencapaian karir seseorang. Pada dasarnya melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan karir, membantu menetapkan tujuan yang harus dicapai individu. Meskipun demikian, tidak semua orang merasa dapat memenuhi harapan yang ditetapkan oleh orang tua hal karir mereka. Quarter life crisis ini dapat muncul ketika seseorang merasa keterbatasan atau kebingungan terkait pilihan karir mereka dan mencari arti hidup yang lebih dalam. Penting bagi individu untuk mengenali pengaruh lingkungan sosial ini dan mencari jalan untuk mengejar karir yang sesuai dengan nilai minat dan bakat mereka sendiri. Mendapatkan dukungan sosial baik dari teman, keluarga, ataupun profesional juga dapat membantu mengatasi quarter life crisis ini. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai life crisis, gejala-gejalanya, dan apa itu life crisis. Nah, selanjutnya aku akan membahas bagaimana cara menghadapi life crisis ini. Dari psikolog kampus sudah menyarankan beberapa langkah. Yang pertama itu mengenal diri sendiri. Luangkan waktu untuk refleksi tentang tujuan hidup dan apa yang benar-benar diinginkan.
Misalnya kayak kita tuh mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, berbicara dengan diri kita sendiri, bagaimana jati diri kita sebenarnya, apa yang ada di bakat yang ada di dalam diri kita itu. Selanjutnya, membatasi perbandingan sosial. Kurangi konsumsi media sosial yang memicu stres. Nah, itu dia, seperti kayak kita bermain media sosial, terus kita melihat teman sekitar kayak mereka udah sukses, mereka sudah lulus skripsi, sudah sempro, semhas, itu akan membuat kita menjadi iri dan membuat kita tertekan gitu, dan akan mengalami masa yaitu namanya quarter life crisis. Nah, untuk menghindari itu, mari kita mengurangi penggunaan media sosial kita yang berlebih dan membatasi dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena diri kita ya diri kita, orang lain dan orang lain, kemampuan yang kita punya berbeda dengan orang lain. Karena semua orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Semua ada masanya. Nah, selanjutnya yang ketiga, mencari dukungan profesional. Misalnya kayak kita konsultasi kepada psikolog, apa yang kita rasakan, seperti itu. Selanjutnya, berani mencoba. Nah, berani mencoba di sini kita seperti mengikuti sebuah seminar atau mengikuti program magang. Jadi kita tuh mendapatkan pengalaman yang lebih dalam dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, sebelum memasuki dunia kerja, kita juga harus melakukan magang sebelum itu agar kita juga mendapatkan pengalaman. Nah, itu dia tadi penjelasan dari langkah-langkah untuk mengatasi quarter life crisis. Oke, quarter life crisis ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan fase transisi normal dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang baik. Mahasiswa akhir bisa melewati fase ini dan bisa melangkah lebih mantap ke depannya untuk ke jenjang kehidupan berikutnya. Saya Desinia Tisha Fitri, pamit undur diri.